literatur atau buku yang ada. Cari literatur dulu. Literaturnya apa? Dari jurnal. Yang jurnal kan setiap bulan, setiap tahun berganti terus. Atau dari buku-buku yang baru. Ya. Terus yang menghubungkan antara Daslon dan Dasein tadi. Contohnya, teori penghubung antara karakter dan muatan PKN. Ada nggak ya cari penghubungnya? Oh ternyata ada. Karena apa? Muatan PKN itu juga membelajarkan tentang karakter. Oh terbukti di bukunya Prof. Sapria ada teori tersebut yang mengatakan bahwa pembelajaran PKN itu salah satunya merunut atau membahas tentang karakter. Jadi itu ada gapnya. Terus cari teori dari buku minimal 10 atau 15 tahun. Berarti apa? Kalau kita di 2021 atau sekarang, berarti minimal terbitnya 2005 atau 2010. Jangan yang 2009 tahun, jangan yang tahun 2009 10 apalagi tahun 50-an. Kecuali buku Indo atau buku Babon, buku utama yang tidak ada lagi itu boleh. Tapi kalau buku-buku terbaru jangan. Cari yang lebih baru lah gitu ya. Terus cari jurnal pendukung dan teori yang menguatkan bab 2 karena di bab 2 isinya adalah semua teori. Dikuatkan di situ sekaligus bab 4 nanti di bab 4 itu juga kita hasil pembahasan kita gabungan dengan bab 2 teorinya kita kuatkan dari pembahasannya ada kita kuatkan dengan bab 2 tadi. Jurnal itu minimal 4 tahun terakhir atau ya sekitar 5 tahun terakhir lah boleh sekitar tapi paling bagus 3 sampai 4 tahun. Lebih bagus lagi citasi jurnal pembimbing Anda. Pembimbing Anda ada di PKN ya citasi dosen-dosen PKN Anda. Di IPA ya citasi dosen-dosen IPA Anda. Supaya apa? Supaya hasil penelitian dosen Anda juga berkembang citasinya. Anda juga mendapatkan hal-hal yang baru dari situ, ya. Terus komposisi daftar pustaka adalah 65% buku dan 35% jurnal. Diutamakan seperti itu. Jadi logikanya kalau daftar pustaka itu Anda ada 30 di situ, berarti bukunya 20, 10, yang 10 adalah jurnalnya. Gitu ya. Atau dibalik boleh. Lebih banyak jurnalnya lebih bagus, gitu ya. Untuk lebih akuratnya. Kemudian tentukan tempat yang sesuai dengan masalah yang akan Anda ambil atau berbasis masalah awal tadi observasinya di mana. Jangan selalu tempat magang. Tempat magang belum tentu menjadi tempat yang bagus karena belum tentu di tempat magang itu ada masalah yang ingin Anda angkat. Atau lebih baik masalah yang Anda angkat itu berasal dari tempat yang Anda teliti atau lebih bagusnya di tempat tinggal Anda. Karena apa? Di tempat tinggal akan memperkaya ini jenis-jenis hasil-hasil penelitian. Mungkin kita belum pernah sampai meneliti di Papua, belum bisa meneliti di NTT, tapi Anda sudah di sana, tempat tinggal Anda di sana, ada meneliti di sana, itu lebih bagus di situ. Lalu susun latar belakang yang berisi masalah umum. Jadi umum dulu, yang kalau karakter ya karakter umum dulu Indonesia seperti apa dunia atau Indonesia. Baru ke karakter khusus Anda mau membahas apa? Oh karakter di SD. Jadi jangan langsung to the point ke SD-nya, tapi umum dulu Indonesia, pendidikan bla 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 sampai bawah. Ya. Lalu jangan lupa kita di taman siswa harus memberikan kekasan taman siswa. Pilihlah salah satu ajaran dari Ki Hajar yang sesuai dengan judul tema Anda. Jangan tidak usah terlalu banyak, satu aja cukup. Kalau karakter ya cari yang sesuai dengan karakternya. Mungkin Ingarso ing Madya tuturinya dimasukkan di situ lalu Anda jelaskan. Lalu buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah berasal dari identifikasi lalu Anda kembangkan ke rumusan masalah. Berikutnya susun teori dan jurnal setiap item serta disimpul di akhirnya. Jadi kalau judulnya adalah peran guru dalam menanamkan pendidikan karakter ya guru itu teorinya apa, menanamkan teorinya apa, pendidikan karakter apa. Walaupun itu sebenarnya salah karena untuk di teori itu harusnya adalah menyatu semua teori itu tidak boleh dipecah-pecah. Peran sendiri guru sendiri nggak boleh. Tapi untuk mungkin di beberapa jurusan sarjana itu masih diperbolehkan. Gitu. Akhirnya Anda cari teorinya guru itu berapa, ada 5 atau 6 masukan gitu, ada jurnal Anda masukkan. Lalu di bawahnya Anda simpulkan. Jadi guru menurut data-data atau teori-teori di atas yang dimaksud guru adalah Anda simpulkan seperti itu. Terus karakter dari Lekona, Ki Hajar dan sebagainya Anda simpulkan di bawah. Jadi dari materi-materi di atas maka karakter adalah seperti itu. Setelah itu Anda cari penelitian yang relevan dengan penelitian Anda dari jurnal Anda masukkan ke situ. Yang penelitiannya hampir sama tetapi berbeda novelty-nya tadi. Anda masukkan ke situ. Lalu bangun kerangka pikir apa yang ingin Anda teliti, itu namanya kerangka pikir.
Next, susun metodologi dari tempat, waktu, serta jenis penelitian yang ada. Ini sudah masuk ke, kalau di bab ya bab 3 lah. Ada metodologi desain penelitiannya apa, waktunya kapan, tabelnya. Waktu itu diingat, nanti kalau waktu dimulai dari Anda membuat proposal atau ber-SK. Minimal 6 bulan ke depan. Tapi kalau Anda ber-SK September ya mungkin sampai April tahun 2022. Minimal seperti itu. Lalu susun analisis datanya menggunakan apa, pengumpulan datanya menggunakan apa, mungkin wawancara, lalu menggunakan angket atau tes dan sebagainya. Anda susun dulu, instrumen penelitiannya Anda susun. Kalau Anda kualitatif menggunakan instrumen penelitiannya, Anda susun penelitiannya seperti apa, biar nanti bisa menjawab rumusan masalah Anda. Lalu daftar pustaka. Daftar pustaka itu tadi saya katakan kutipan harus benar dan sinkron. Jadi antara di bab 2 dan di daftar pustaka sinkron. Ya jangan sampai Anda tulis di kutipan, di bab 1, 2, 3 ada kutipan kok ternyata di daftar pustaka tidak ada cantum, berarti nanti menjadi plagiatisme. Cari teori penulis utama, kecuali buku babon atau induk jangan penulis kedua. Contoh seperti ini. Ada sebuah teori Sapria dalam Wakit 2012. Jadi itu kan Wakit hanya menyadur dari tulisannya Prof. Sapria. Jadi cari bukunya Prof. Sapria, jangan dari Wakit, karena Wakit hanya mengambil juga dari teorinya Prof. Sapria. Gitu ya. Ini jangan ada kata dalam, minimalisasi kata dalam di sebuah kutipan. Ya, jadi intinya kalau bisa Sapria 2012 atau Wakit 2012, jangan ada kata dalam. Pelajari cara menulis kutipan, teori dan jurnal dengan benar. Jadi contoh, kalau Wakit, 2012 itu salah. Itu kalau penulisan buku salah, harusnya Wakit 2012 titik 2 halaman 15. Kalau jurnal cukup Wakit dalam kurung 2012 atau dalam kurung Wakit, 2012. Itu sumbernya seperti itu, jelas. Jadi tidak boleh diputar, dibalik-balikkan gitu ya. Harus jelas bukunya ya. Kalau buku pakai halaman, kalau jurnal tidak perlu seperti itu. Terakhir, gabungkan proposal Anda dari latar belakang, teori, metodologi, serta daftar pustaka menjadi satu kesatuan utuh. Lalu ini menjadi sebuah proposal yang Anda bisa ajukan ke dosen pembimbing Anda nanti biar diberi masukan dan sebagainya. Karena apa? Proposal yang baik, tugas akhir yang baik adalah tugas akhir yang dikerjakan dan dibuat. Jadi sebagus apapun tugas akhir Anda, kalau Anda tidak kerjakan, tidak selesai, ya sama saja bohong gitu ya. Jadi tugas akhir yang baik itu ada tugas akhir yang selesai. Tentu masih ada perbaikan, karena apa? Tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi bukan kitab suci yang tidak boleh salah. Kalau kitab suci kan memang tidak boleh salah, tidak ada revisinya. Tapi kalau tugas akhir itu boleh direvisi, ya itu boleh. Kita tidak itu tugas akhir itu bukan sebuah kitab suci. Ini teman-teman bisa lihat roadmap-nya. Ini roadmap tugas akhir atau ya seminar boleh lah, mata kuliah seminar, karena seminar juga sampai ke proposal kan. Yang pertama, proposal itu ber-SK. Nanti Anda proposal selesai, Anda dapat SK, lalu menyusun instrumen penelitian, disusun instrumen penelitiannya. Tadi ada kisi-kisi, ada instrumen wawancara, angket, mungkin tes, tergantung dari desainnya apa, desain penelitiannya. Lalu ACC proposal. Sambil ACC proposal Anda langsung penelitian. Jadi sambil penelitian jangan hanya 1-2 hari, yang namanya penelitian kan harus jangka panjang ya, 2-3 bulan lah minimal seperti itu mendapatkan hasil yang bagus begitu ya. Tuh, sambil Anda meneliti di lapangan, Anda mengajukan bab 1, 2, dan 3. Karena apa? Proposal itu bukan bab. Jadi kalau Anda proposal langsung penelitian dan bab 3, 4 dan 4, 5 itu salah. Karena apa? Proposal itu hanya untuk izin penelitian, untuk mengajukan penelitian. Sedangkan bab itu bagian dari skripsi atau bagian dari tugas akhir. Ya, proposal itu awal untuk membuat bab. Jadi jangan disamakan proposal langsung bab 4, 5. Itu tidak boleh, harus pakai lewati bab 1, 2, 3 dulu. Terus sambil meneliti, bab 1, 2, 3 diajukan. Kalau bab 1, 2, 3 diajukan, lalu menyusun bab 4. Sambil menyusun bab 4 ini, Anda masukkan ini, teori kutipan bab 2. Di bab kedua ada teori apa? Karakter, peran guru, dimasukkan ke hasil penelitian Anda di pembahasan di bab 4. Jangan sampai bab 2 teori Anda hanya menjadi sebuah barisan teori-teori belaka, tidak dimasukkan ke pembahasan. Sambil itu,
Anda mencocokkan kutipan dengan daftar pustaka. Supaya apa? Sampai nanti menyusun bab 5. Bab 5 selesai, oke. Bab 5 di ACC, kutipan Anda sudah benar. Artinya apa? Di bab 2 teori wakit ada, di daftar pustaka itu juga ada buku atau teori tentang wakit tadi Anda sudah masukkan. Jangan sampai ada yang tidak masuk. Atau malah kebalikannya, di daftar pustaka ada bukunya, di kutipan malah tidak ada. Itu juga tidak boleh. Keduanya harus sinkron. Itu bab 4 di ACC, Anda bisa susun bab 5, lalu Anda ACC bab 5 lengkapi skripsi dan lampiran Anda. Dari bab 1, abstrak dan sebagainya sampai nanti lampiran dokumentasi surat menyurat. Nah, sudah di ACC semuanya, susun ujian skripsi. Ujian skripsinya hanya jangan seperti ini, kita pasukan dari mati, ya harus kita pahami dan kuasai semua isi skripsi kita. Karena apa? Nanti akan diuji oleh para pembimbing dan para penguji nanti. Jadi apakah Anda menguasai skripsi Anda selama ini atau Anda hanya mungkin copy paste dan sebagainya. Itu teman-teman untuk sepintas tentang merancang proposal penelitian dari awal sampai nanti selesai skripsi. Kalau proposal hanya untuk yang mata kuliah seminar, tapi harapannya dari mata kuliah seminar ini bisa dilanjutkan ke tugas akhir atau ke proposal dan tugas akhir. Supaya apa? Supaya kita bisa tepat waktu dalam lulus. Ya, lulus bisa tepat waktu 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun lah. Supaya nanti teman-teman juga bisa membantu akreditasi prodi teman-teman semuanya untuk jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya diberi kelancaran dalam menyusun proposal maupun dalam menyusun tugas akhirnya. Terima kasih. Akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.